Oke, pernah nggak sih Anda mikir, katanya kan manusia itu puncak evolusi ya, tapi kok punggung kita sering banget sakit, lutut juga gampang bermasalah. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas paradoks yang ada di inti biologi kita. Coba deh kita lihat kutipan ini. Katanya, proses seleksi alam itu harusnya bikin spesies jadi pas banget sama lingkungannya, kayak tangan masuk ke sarung tangan yang pas. Logikanya kan gitu ya. Kita sering banget diajari kalau evolusi itu menciptakan kesempurnaan lewat survival of the fittest. Siapa yang paling kuat, dia yang bertahan. Tapi kalau memang begitu, coba jelaskan, kenapa kita semua ini kok kayaknya langganan sakit punggung, lutut rewel, mata makin lama makin minus? Kenapa kita sebagai spesies justru penuh banget sama kekurangan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan cari tahu jawabannya, bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos kesempurnaan. Jadi, kontradiksi ini bukan berarti evolusi itu salah ya, sama sekali bukan. Justru, ini petunjuk kalau prosesnya itu jauh lebih kompleks dan jujur aja, jauh lebih menarik dari yang kita bayangkan. Baik, sekarang kita bahas kenapa evolusi bisa salah. Ini adalah penjelasan-penjelasan klasiknya. Yuk kita mulai dari petunjuk-petunjuk awal yang udah cukup lama dipahami sama para ahli biologi. Ini nih alasan-alasan tradisional kenapa kita ini nggak sempurna. Jadi ada 3 ide besar yang klasik. Pertama, ada yang namanya keterlambatan evolusioner. Kedua, ketidaksesuaian lingkungan. Maksudnya lingkungan kita sekarang beda banget sama dulu. Dan yang ketiga, ini yang menarik. Evolusi itu ibaratnya tukang tambal sulam. Nah, ini dia poin kuncinya. Evolusi itu bukan insinyur yang bikin desain dari awal dari kertas kosong. Bukan. Evolusi itu cuma bisa nambal apa yang udah ada. Bayangin aja, kayak kita pasang pipa modern di rumah peninggalan abad ke-18. Pasti aneh kan hasilnya? Nah, kadang solusi evolusi itu, ya, aneh banget. Contohnya banyak banget. Coba bayangin, ada saraf di leher jerapah yang harusnya cuma beberapa senti, malah muter dulu 5 meter. Atau mata kita yang punya bintik buta. Anehnya, mata gurita nggak punya. Dan tentu saja, sakit punggung kita itu karena kita maksa tulang belakang yang didesain untuk jalan merangkat buat berdiri tegak. Jadi, ya semua ini nunjukin gimana hasil tambal sulam itu bisa jadi aneh dan nggak efisien. Tapi, ini belum menjawab semua misterinya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke perang saudara genetik kita. Untuk nemuin jawaban yang paling mencengangkan, kita harus lihat langsung ke kode kehidupan itu sendiri, ke dalam DNA kita. Dan disinilah ceritanya jadi benar-benar gila. Jadi, begini poin pentingnya. Coba lihat perbandingan ini. Di populasi besar, kayak bakteri, seleksi alam itu super efisien. Yang jelek-jelek cepet hilang. Tapi di populasi kecil, kayak nenek moyang kita dulu, seleksi alam itu lemah dan gak efisien. Artinya apa? Artinya, seleksi alam itu nggak cukup kuat buat bersih-bersih semua masalah genetik kecil yang muncul. Jadi ya numpuk deh. Dan akibatnya, genom kita jadi berantakan banget. Coba bayangin, lebih dari 98% DNA kita itu nggak bikin protein apa-apa. Sampah dong. Tingkat mutasi kita juga salah satu yang paling tinggi. Dan ini semua terjadi bukan karena ada untungnya loh ya. Sama sekali bukan. Ini terjadi murni karena seleksi alam terlalu lemah buat benerin semua ini. Tapi ternyata, ceritanya lebih gila lagi. Kutipan ini bilang, beberapa mutasi itu makin banyak bukan karena bagus buat kita, tapi karena mereka bisa ngakalin sistem pewarisan. Jadi ini bukan cuma soal cacat. Beberapa gen kita itu secara aktif bekerja melawan kepentingan kita sendiri. Ini beneran kayak ada perang saudara di dalam DNA kita. Dan apa harga yang harus kita bayar buat perang itu? Siap-siap kaget. Angka ini 60%. Ini adalah perkiraan persentase kehamilan manusia yang gagal. Anda nggak salah dengar? 60%. Ini tingkat kegagalan reproduksi yang luar biasa tinggi. Pertanyaannya, kok bisa? Kita mungkin mikir, wah ini pasti kesalahan alam yang tragis banget ya. Tapi jawabannya lebih aneh dari itu. Gimana kalau ini semua bukan kesalahan? Gimana kalau ini justru sebuah strategi kemenangan? Tapi bukan buat kita, melainkan buat sebuah gen. Nah, kenalkan, ini dia biang keroknya, centromere egois. Jadi, ini adalah bagian dari kromosom kita yang gampangnya bisa main curang pas sel telur dibentuk. Kan harusnya peluangnya 50-50 tuh buat masuk ke sel telur. Nah, kalau dia kalah, dia bisa sabotase semuanya. Dan hasilnya, dia lebih milih menenggelamkan kapal daripada kalah.
Gini cara kerjanya. Jadi, si sentromer ini tahu dia bakal kalah, bakal dibuang ke jalan buntu genetik. Daripada kalah, dia sabotase prosesnya. Bikin sel telur punya jumlah kromosom yang salah. Akibatnya, embrio nggak akan bisa hidup alias gagal. Nah, karena gagal, tubuh si ibu akan mencoba lagi. Dan di percobaan berikutnya, si gen egois ini dan kerabat-kerabatnya dapat kesempatan 50-50 lagi buat menang. Jahat kan? Dengan maksa coba lagi, si gen ini memaksimalkan peluangnya buat diwariskan. Nggak peduli harus mengorbankan banyak kehamilan. Oke, serem banget ya dengernya. Jadi, apa kita pasrah aja sama kekacauan genetik ini? Eits, tunggu dulu. Ternyata nggak juga. Evolusi dan juga kita sebagai manusia ternyata punya cara buat melawan balik. Salah satu senjata dari evolusi itu sendiri, ironisnya, adalah seks. Reproduksi seksual itu fungsinya kayak mengocok ulang kartu genetik. Nah, proses mengocokkan ini ngebantu banget buat ngebuang mutasi-mutasi jelek yang numpuk di populasi kita. Ini cara alamiah buat bersih-bersih. Tapi kita sebagai manusia punya senjata pamungkas, sesuatu yang nggak dimiliki spesies lain, kecerdasan kita. Nah, ini kartu truf kita. Kita nggak harus nunggu jutaan tahun buat evolusi. Kita bisa pakai otak kita buat melawan undian genetik yang kita dapat. Dan kita sudah melakukannya. Lihat saja sejarahnya. Dari revolusi sanitasi yang menghentikan kolera, penemuan antibiotik pertama, sampai yang terbaru, terapi gen canggih seperti CRISPR. Lewat sains dan kedokteran, kita menciptakan alat-alat super canggih untuk mengatasi ketidaksempurnaan yang udah tertanam di biologi kita. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, poin utamanya begini. Obat-obatan dan semua teknologi medis kita itu pada dasarnya adalah upaya terbaik kita untuk menghentikan alam berjalan semestinya. Semua yang kita anggap kemenangan terbesar kita, menyembuhkan penyakit, bikin hidup lebih panjang, itu sebenarnya adalah tindakan yang sangat melawan alam, melawan warisan evolusi kita yang penuh cacat. Pada akhirnya, sadar kalau kita ini nggak sempurna sama sekali, nggak mengurangi keajaiban hidup. Justru sebaliknya, ini bikin keberadaan kita jadi jauh lebih luar biasa. Jadi, pemikiran akhirnya begini. Kita ini bukan puncak kesempurnaan. Kita ini para penyintas. Penyintas yang berumpung dan tangguh. Yang berhasil melewati sebuah proses evolusi yang berantakan tapi juga indah.